Berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di pertemuan ke-16. Kali ini kita akan membahas materi mengenai faktor pendorong dan penghambat di negara Indonesia. Sebelum memasuki materi kita kali ini, mari kita sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Berjumpa kembali dengan saya Ibu RB di mata pelajaran PPKN untuk kelas 11, di mana kali ini kita memasuki pertemuan ke-16. Dan di pertemuan ke-16 ini kita akan membahas materi terakhir di semester ini. Nah, jadi materi kita adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi itu adalah materi terakhir kita untuk semester ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu makna dari persatuan dan kesatuan, yang kedua pendorong, yang ketiga penghambat. Yang pertama kita akan membahas apa makna dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah hal yang mutlak, dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik dan sebagainya. Nah, persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Nah, jadi itu adalah makna dari persatuan. Selanjutnya, kita akan memasuki kesatuan. Makna dari kesatuan adalah satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah, seperti Indonesia yang memiliki beragam budaya, suku, bahasa, dan lainnya. Tetapi Indonesia tetap terjaga karena kesatuan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi itu adalah makna dari kesatuan. Selanjutnya, konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yakni wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara sudah kita bahas di bab sebelumnya, di bab 5. Selanjutnya, kita memasuki subbab kedua, yaitu faktor pendorong dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia, di mana perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, di mana faktornya adalah Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas ketiga faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia, seperti yang sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya, di mana Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya kita akan membahas Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk
mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Nah, dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Yang kedua, Pancasila, di mana arti nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia, di mana Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Intinya dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan dan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulannya sehari-hari. Seperti kalian, siswa atau peserta didik, dapat menggunakan atau mematuhi semua peraturan dan bersatu dalam kesatuan, itu sudah termaksud makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, di mana faktor penghambatnya yaitu kebinekaan, geografis, etnosentrisme, budaya, dan pembangunan. Nah, jadi kebinekaan, yang pertama kita akan membahas kebinekaan, di mana kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebih yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Nah, selanjutnya, geografis, di mana wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Nah, jadi itu merupakan faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, etnosentrisme, di mana etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, budaya, di mana melemahnya nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing dan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, dan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, contohnya seperti majalah, tabloid, dan atau media elektronik seperti televisi, radio, film, dan internet. Bahkan telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkapnya. Selanjutnya, pembangunan yang tidak merata, di mana proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi itu merupakan kelima faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi ini adalah akhir dari materi kita. Apabila anak-anak ibu kelas 11 ingin bertanya atau kurang mengerti dapat meninggalkan pertanyaannya dalam kolom komentar
YouTube atau di Google Classroom. Nanti Ibu akan menjawab semampu Ibu, dan untuk anak-anak Ibu mengerjakan tugas yang sudah Ibu kumpulkan atau dikirim di Google Classroom dan dikumpul tepat waktu sesuai waktu yang sudah Ibu tentukan. Nah, jadi itu materi kita kali ini. Salam SFD. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini di pertemuan ke-16. Ibu harap kalian dapat mengaplikasikannya di kehidupan kalian sehari-hari. Dan pesan untuk anak-anak Ibu semua, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan agar kalian dapat melanjutkan materi daring kita untuk selanjutnya.